إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah al-mahmud fi kulli lisan wal ma'bud fi kulli zaman wal maqsud fi kulli makan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi walid adnan wa ala alihi wa sahbihi dzul majdi wal irfan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tanwi khaisa ilallahi nura wa takunu lana wa lihadil jamaah Yang tadi masang meja siapa namanya? farajan wa farahan wa surura wa sholli wa sallim tasliman katsira. Allahumma ya fattah wa ya alim ya fattah wa ya alim ya fattah wa ya alim. Allahumma alhimna ilman naf'ahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman kaifa nunajjika arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa abwaaba al-mansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidatul qabul wa ta'amul kulli syai'in khairul ma'mul wa lanatul futuh wal mun wa taubatan nasuh wa jisad wa ruh wa lanatis sahala wal jamal wa sa'ad wal barakah was sakinah wal barakah fi kulli muridin wa dunya wal ukhrawiyah wa mata'amul inayah wal himaya wal inqayah wa tamamul ni'mah bisalam min kulli adiyah wa min jami'il shurur fi khair wa fi afiyah wa hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أن الله يرضى والدينا وسائر المشاهد مع أحبابنا المحبوبين وجميع إخواننا أخواتنا أبنائنا وبناتنا زوجنا المشهورين بالدعاء ولم ننسى بيننا ولهذه الجماعة أن الله يرضى وإياهم بالصحة والعافية والسلامة والسعادة والبركة والسكينة بجاه ساكن المدينة إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratil asatidzah wal hujjajil mukarramin wal abil muhtaramin, segenap para hadirin jamaah Masjid Quba, khusus segenap dewan kemakmuran masjid dan yayasan serta para guru, para hujjaj, para orang tua kami, mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barakahnya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, hari ini saya berkenan hadir kembali untuk menjaga istiqamah majelis mujahadah kita melalui kajian maghrib di ahad petang, di ahad kedua. Dan hal yang pertama kali yang saya sampaikan adalah jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap jamaah Masjid Quba dan juga bil khusus segenap pengurus DKM dan yayasan yang telah ikut mensupport daripada perjalanan saya, ya, baik ibadah umroh maupun ziarah
ke Yordania dan Irak. Karena itu sore hari ini saya ingin berbagi cerita tahadduts bin ni'mah, dan bisa kita sebut materi kita malam ini temanya adalah min hikamis safar, di antara hikmah-hikmah safar atau perjalanan. Namun sebelumnya bertabaruk kepada kitab karya Hadratus Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau menasihati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah, nafadhala nabi wa bi barakatul mubarakal musyaikhina amin. Salillah azza jalla an yarzuqaka halan wa maqaman baina yadayhi, fa idza razaqaka dzalika salbu kitmana dzalika wa an la tuhibba idhara syai' minhu. Mintalah kepada Allah an yarzuqaka, supaya Allah mengarunia kamu, merizkikan kamu halan wa maqaman, keadaan dan kedudukan. Jadi boleh kita minta kepada Allah supaya Allah karuniakan kita keadaan dan kedudukan bainadai, di hadapannya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza razaqaka dzalika, maka apabila dia Allah mengarunia kamu dzalika yang demikian tadi, salhu, minta lagi kitmana dzalika, supaya disembunyikan. Kita minta juga supaya disembunyikan yang demikian tadi. Wa alla tuhibba idhara syai' minhu, dan hendaknya engkau tidak menyukai untuk ditampakkan halan wa maqaman tadi itu. Tidak ada kesukaan pada diri kita untuk ditampakkan di muka umum. Idza ahbabta idhara ma bainaka, apabila engkau ada kesukaan menampakkan halan wa maqaman tadi, keadaan dan kedudukan di sisi Allah tadi, wa di antaramu dan di antara Allah, kana dzalikan sababan li halakika, maka itu merupakan sebab kebinasaanmu. Itu menjadi sebab kehancuranmu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu ada di bawah ya? Bapak Ibu aja. Hadirin sekalian, jadi seringkali ini mohon maaf ini yang dulu pernah saya sampaikan juga, bahwa kita dapat melakukan suatu perjalanan, apalagi perjalanan yang cukup boleh dibilang cukup besar lah gitu ya, mengarungi di antara negara-negara itu, termasuk perjalanan umroh itu ibadah, supaya kita ini tidak mendramatisir cerita gitu ya, bahwa kita bertahadus ala ni'am, kita berbagi kenikmatan, ya, berbagi cerita akan kenikmatan Allah, maka itu sebatas itu saja, jangan kemudian mengangkat-ngangkat gitu ya. Jadi tanamkan dalam diri kita ini, kita nggak suka ditampakkan seakan-akan kita diangkat derajat, dimuliakan, jangan gitu ya. Jadi jangan terlalu didramatisir. Alhamdulillah Pak Ustaz, berkat doa Pak Ustaz kemarin saya umroh lancar. Ya, itu di Hajar Aswad banyak orang ramai. Pas saya mau mencium, itu orang pada minggir semua. Ya Allah, itu Hajar Aswad kayak punya dia gitu. Ya, Hajar Aswad kayak punya dia gitu ya. Biasa aja ya. Pokoknya kita dapat safar berjalan dengan baik, ya, kembali ke tanah air karena sehat wal afiat, panjang umur, alhamdulillah. Ya. Jangan kayak tukang itu, jangan kayak Haji Muhyiddin sama Haji Maimunah, ya, yang romannya sebel bener aja mana Haji Sulang Kang Bubur, ya. Tahu tuh kemana itu ya? Udah lama. Ya, jadi jangan sampai itu menjadi sababan dihalakika, jadi penyebab kebinasaan kita. Wallahu a'lam. Hadirin rahimakumullah. Jadi ngaji maghrib ini cocok ininya, ya, intonasinya cocok, harus dipercepat, berpacu dengan waktu. Gitu. Saya bersyukur sekali ya, hadirin sekalian bisa mendukung dan mendoakan saya. Yang ingin saya berbagi ya, poin pertama adalah jangan lupakan wirid pada sholat tadi itu, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Biasanya habis Allah mantas salam gitu. Duhai Allah, tidak ada yang bisa mencegah
lima atait. La mani' tidak bisa mencegah lima atait. Apapun yang kau sudah berikan. Wala mu'tiya dan tidak ada yang bisa memberikan lima mana'ta. Apapun yang kau sudah cegah gitu. Jadi kalau Allah udah punya mau, yang kagak mungkin jadi mungkin. Kalau Allah udah nggak mau, kayaknya mungkin tapi jadi tidak mungkin. Ini masih nyambung dengan pembahasan kita terdahulu berkaitan dengan zuhud dalam ibadah haji gitu. Bahwasanya yang kaya raya ya itu apa sudah jaminan pasti bisa berangkat haji? Belum kan gitu. Yang sempit rizkinya, kurang rizkinya, apa jaminan pasti dia tidak akan bisa berangkat haji? Jawabannya belum tentu juga gitu. Ya. Itu pernah kita angkat bicara dulu ketika musim haji. Ya. Jadi yakin saja sudah ya. Kalau Allah punya mau pasti berangkat. Gitu. Kalau belum berkehendak ya nggak bisa kan. Ya. Jadi kira-kira yang populernya adalah kun fayakun. Berikutnya hadirin, saya ringkas langsung ke perjalanan Yordania. Kalau umroh ini saya kira sudah banyak cerita lah dari saudara-saudara kita. Mudah-mudahan hadirin yang belum pernah biar pada berangkat semua. Di Yordania itu ada hubungan dengan waktu perjalanan kita ya. Diawali dengan berziarah ke Gua Ashabul Kahfi ya. Gua Ashabul Kahfi di Yordania itu persis seperti hari-hari kita sekarang ini. Bahwa Allah nyatakan waladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Wa qaddarahu manazila, dan dia juga Allah yang mengatur orbitnya masing-masing. Kapan terbit, kapan terbenam matahari, kapan bulan sabit, kapan bulan purnama, kan gitu. Allah semua itu yang atur. Apa tujuannya? Allah nyatakan li ta'lamu adada sinina wal hisab. Agar supaya kalian mengetahui jumlah bilangan tahun dan perhitungannya. Jumlah bilangan tahun dan perhitungannya. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Tidaklah Allah ciptakan itu semua kecuali dengan penuh kebenaran. Yufassirul ayati liqaumi ya'lamun. Allah jelaskan itu semua tanda-tanda kebesarannya kepada hamba-hambanya yang mengetahui. Mengetahui ini yang enggak mesti ulama lah gitu. Pokoknya siapapun hamba Allah yang dia menyadari ya betapa perjalanan tahun ini di sisi Allah begitu sangat singkat ya, sesuatu yang sangat kecil gitu. Tapi juga menjadi perhatian Allah. Maka setidaknya ya'lam di sini kalau bahasa kita gampang biar kita pada tahu diri, kira-kira begitu. Ya, ya'lamun di sini dalam pergantian tahun, tambahnya jumlah bilangan tahun, biar kita semua pada tahu diri. Apa tuh? Pertama, bahwa tahun di sisi Allah itu berdasarkan surah Yunus tadi, ya ada berdasarkan peredaran matahari, namanya sana syamsiyah. Yang sekarang dihitung ulang, ya, atau dulu dihitung ulang, sekarang berumur 2025 kan gitu. Berarti ya disebutkan itu, disinggung di situ oleh Allah. Berarti kita pakai. Udah kita nggak usah pakai antipati begitu. Oh itu ngapain tuh malam 1 Januari pada reaksinya atau aksinya, responnya yang kagak bener gitu. Tapi saya pribadi merasakan makin kemari malam 1 Januari itu makin berasa aura agamanya makin berasa. Ya, banyak menggelar majelis zikir, majelis muhasabah. Enggak ada salahnya, bagus. Ya karena itu juga tahun yang disinggung oleh Allah gitu. Kalau ada orang bilang, "Bukan tahun kafir." Dari mana tahun kafir ya? Ini lampu kita pakai ini. Siapa yang nemuin ini? Muslim apa kafir? Kafir. Kita pakai enggak? Ini nih, siapa yang nemuin ini pengeras suara? Muslim apa kafir? Kita pakai juga gitu, ya. Apalagi tahun miladiah, tahun Masehi, ya. Tunjuk tangan hadirin yang tahu tahun kelahirannya berdasarkan Hijriah, tunjuk tangan. Enggak ada yang tahu kan? Semua kita tahunya tahun Masehi gitu. Kalau saya pernah dulu dapat alatnya itu
bisa menghitung, bisa dikonversikan. Tapi saya lupa mencatat tanggal hijriahnya dan lupa nyatat tahun hijriahnya. Saya cuma ingat bulannya doang. Ya, saya lahir bulan Maret, saya ingat ternyata bertepatan dengan bulan Rabiul Awal. Tahun itu, tahun waktu saya lahir itu. Ya, sama-sama bulan ketiga. Maret bulan ketiga miladi dan Rabiul Awal bulan ketiga hijriah. Sama-sama bulan ketiga. Lumayan lah nyama-nyamain bulan kelahiran Rasul gitu kan. Berdasarkan perhitungannya begitu. Tapi saya lupa nyatet tanggal dan tahunnya. Kalau Maretnya, genep besok ini. Ingat-ingat 16 Maret besok 16 Maret. Ingat-ingat 16 Maret besok. 16 Maret besok. Pas nuzul Quran. Nah, begitu juga dengan Ashabul Kahfi. Apa itu? Walabitu fil kahfi salasami asinina wazdadu tis'a. Dan mereka para pemuda Ashabul Kahfi itu tertidur ya di gua itu berapa lama? 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Kenapa pakai begitu tuh? Allah bilangnya. Kalau 309 langsung aja salah samiyah wa tis'ah sinin kan gitu. Tapi ini salah samiyah sinin wazdadu tis'ah. Oh, ternyata itu kalau 300 tahun berdasarkan peredaran matahari. Kemudian selisih hari berapa sih? Berapa hari miladi dengan hijriah itu? Miladiyah dan hijriah 11 hari, iya. 11 hari itu kalau dihitung tadi 300 tahun maka ada selisih 9 tahun. Kalau berdasarkan sanah qamariyah, maka kemudian ditambah jadi wazdadu tis'a. Ya, maaf nih ya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur nih gitu ya. Misalkan yang berumur 50 tahun secara hitungan Masehi berarti kira-kira dia sudah hijriahnya kira-kira sudah 52 atau 53 tahun. Kira-kira begitu ya. Jadi lebih. Nabi kita 63. Tapi kalau hijriahnya ya kira-kira 61. Nah, jadi itu ada hubungan ya. Yang penting bagi kita adalah ya'lamun, biar semua kita pada tahu diri. Bagaimana tahu dirinya? Lanjutan ayatnya, ayat yang ke-6, inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa fi khalqis samawati wal ardh wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardh la ayatil liqaumin yattaqun. Dan sesungguhnya pada pergantian siang dan malam, malam dan siang, dan pada penciptaan Allah di langit maupun di bumi, itu ada tanda-tanda bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi bagaimana kita jadi orang yang tahu diri adalah bagaimana kemudian kita tingkatkan takwa, yattaqun. Nah, yattaqun di sana itu kalau akar katanya kan bisa juga waqoyaqi, ittaqoyataqi itu kan maknanya takut. Ya, jadi makin kita bertambah tahun, bertambah umur, mestinya makin bertambah rasa takut kita kepada Allah. Takut kalau Allah tutup tahun kita. Innalillahi wa inna ilaihi. Takut kalau Allah cabut iman kita. Naudzubillah min. Jadi tanamkan rasa takut seiring berjalannya waktu. Gitu. Nah, ini ngomong-ngomong takut gitu. Namanya orang berkunjung ke beberapa negara Arab ya, itu kan mulai terlihat pemandangan panggangan gitu ya. Kalau Bapak hadirin umroh paling juga daging-daging yang sudah siap dibakar itu, yang buat shawarma ya, yang buat shawarma, buat kebab gitu ya. Tapi kalau lebih ke dalam lagi bisa jadi malah hewan-hewan yang utuh, kambing dipanggang gitu kan, ya, domba dipanggang. Nah ini yang menarik nih kalau ngomongin takut nih. Ya. Satu riwayat singkat, nadarat Rabi'atul Adawiyah ila syatil masyuyah nadaratan tawilatan. Sekali waktu Rabi'atul Adawiyah itu pernah kaget ya, kemudian melongo, kemudian apalagi ngimplengin gitu. Hewan yang sedang dipanggang. Nadarat tawilan. Lama itu Rabi'ah itu ngimplengin. Ya. Ngimplengin ya. Ngeliat gitu. Tapi nggak sampai ngeces nggak gitu. Maka kemudian fabakat.
Yang ngecesnya dari sini, dari mata ini ngeces, bukan dari mulut, dari mata. Faqala sahibu syad, berkata ini pemilik panggangan hewan ini, ya. La'allaki turidina syai'an minha. Ibu, mungkin kamu pengen kali ya, gitu. Nih, dari hewan kambing lagi dipanggang, kamu pengen ya? Faqalat Rabi'atul Adawiyah menjawab, "Ma nadartu ilaiha min qibal syahwah." Maaf, saya kagak ngeliatin hewan yang dipanggang itu dengan pandangan syahwat, dengan pandangan syahwat perut, enggak. Wa innama nadartu ilaiha min qibali anna al-hayawana tadkhulun nar maitatan. Tetapi saya melihat panggangan hewan itu, ya, saya mikir bahwasanya dia ini hewannya dipanggang, ya, di atas kobaran api. Dia masuk ke dalam kobaran api dalam keadaan mati, maitatan. Wa banu Adam yadkhuluna ahyahan. Sementara nanti anak cucu Adam masuk neraka dalam keadaan Allah. Itu yang membuat kemudian dia menangis. Jadi kita kalau ngelihat yang gitu-gitu jangan syahwat perut gitu, syahwat badan gitu. Enak juga ini ayam panggang, kambing guling gitu. Pikirin, ya Allah. Saya mah yakin tuh, ya, apa yang terjadi di California itu udah jelas Allah itu punya kerjaan itu. Benar nggak kira-kira? Allah tuh punya kerjaan tuh. Ya. Tadi pagi saya dapat bocoran dari salah seorang jamaah di Al-Habsyi, masih saudara dengan Habib Ahmad Al-Habsyi. Ya, beliau bilang itu ada yang mencari di apa namanya tuh AI, meta di AI jadi dicari, itu dijawab sama AI itu. Dijawab berapa luas tanah itu yang habis terbakar itu di Amerika. Itu ternyata seluas 162 km kurang lebih 162 km. Ditanya lagi berapa luas tanah Gaza itu yang sudah dibombardir oleh Israel, Zionis Israel. Ternyata sama 162 km. Habis gitu kemudian ditanya ulang, di take down. Udah dihilangin, dibuang. Jadi ditanya lagi tuh AI itu pura-pura nggak tahu gitu. Ya, jawabannya lain lagi. Pertama dijawab tahu. Ya. Seluas 162 kilo. Kemudian tanah Gaza juga sekian 160. Ada kemiripan, ada kesamaan luas tanahnya. Tapi habis gitu kemudian hilang. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, ini mah biar anget-anget aja ini mah omongannya nih, ya. Biar anget-anget. Ya. Jadi itu salah satunya. Kemudian setelah dari Ashabul Kahfi, kita itu berziarah ke Nabiullah Syu'aib alaihissalam. Ya, masih di Yordania. Nabiullah Syu'aib alaihissalam itu mertua dari Nabiullah Musa alaihissalam. Dan dikenal dengan mertua yang baik sama mantu. Nabi Syu'aib itu mertua, Nabi Musa mantu. Itu dikenal dengan mertua yang baik sama mantu. Apa pelajaran malam ini? Ini kan wajahnya wajah-wajah mertua semua ini. Wajah mertua semua, paling mantu berapa orang gitu ya. Maka kemudian bagaimana kita bertekad dari hikmah perjalanan saya ini malam ini, ya dapat kabar, jadilah kita mertua yang baik sama mantu gitu. Persoalan mantu kagak baik sama kita, mantu pelit sama kita, udah urusan dia itu makan. Ya. Setuju nggak kira-kira? Nah, yang penting kita. Ya. Saya masih muda tapi udah punya mantu ini gitu ya. Jadi bagaimana kita niru-niru ya Nabiullah Syu'aib. Lalu kemudian sore harinya kita berziarah ke sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu sahabat Nabi yang masuk langsung ya 10 sahabat Nabi yang masuk surga langsung, dan beliau takut dengan kekayaannya jadi bisa gagal gitu. Maka beliau Abdurrahman bin Auf sering doa minta miskin. Abdurrahman bin Auf itu dulu dia orang kaya tapi juga mujabud dakwah. Dianya orang kaya, dianya juga yang doanya top chair. Kalau zaman kita sekarang kan orang kayanya lain, tukang doanya lain. Kalau sekarang, dulu Abdurrahman bin Auf, dianya yang kaya, dia juga yang tukang doa, top chair doanya. Lalu saya minta doa, minta miskin karena takut
Takut kekayaannya bisa menghambat dia masuk surga. Minta miskin, minta miskin. Makin dia doa minta miskin, makin dikayain sama Allah. Kalau kita nggak usah pakai doa minta miskin, jangan. Jangan. Tapi saya dengar langsung dari Al-Maghfur Sayyidul Walid Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, ya. Beliau pernah bercerita, tafsirannya boleh juga kita doanya Nabi, Allah mahin miskinan gitu. Kan itu salah satu doa Nabi yang jarang umat ngikutin itu. Ya. Kata beliau boleh juga kita baca. Maknanya adalah tawadhu gitu. Ya Allah hidupkan saya ya dalam keadaan miskin, maksudnya hidupkan saya dalam keadaan tawadhu gitu, rendah hati. Orang kaya kan sombong, ya ada yang disombongin hartanya. Orang alim sombong, ada yang disombongin ilmunya. Orang miskin sombong apanya? Hah? Miskinnya keren. Orang miskin nyombongin miskinnya keren, ya. Keren itu. Orang miskin sombong dengan miskinnya keren. Ya, orang miskin model begitu kalau belum mati jadi kubur tuh ya. Ya, jadi itu perjalanan. Lalu kemudian esok harinya satu hari aja itu karena lumayan jauh, ya kita berkunjung ke Syajarah Mubarakah atau dikenal dengan Syajarah Sahabi. Ya, itu adanya di tengah-tengah ya tanah yang kosong gitu, dari jauh gitu dari kasih tahu itu dia pohonnya kecil gitu, ya. Makin kita dekat makin gede, ya. Memang pohon rindang, hanya kebetulan masih gugur ya, masih nggak ada daunnya. Kalau udah musimnya ntar daun lagi. Itulah di mana Nabi kecil, ya Nabi kecil diajak oleh paman Abu Thalib berdagang ke Syam, ya. Beliau duduk di situ, kemudian terlihat oleh pendeta Yahudi pemajusi itu bahwa ini anak rada beda, ini jangan-jangan anak yang dicantumkan dalam kitab suci mereka itu menjadi calon nabi akhir zaman gitu. Nah, itu Bapak Ibu bisa baca ada tuh ya di Sirah Nabawiyah itu. Di situ tuh Nabi duduk tuh. Jadi kalau Nabi duduk di situ, beliau kecil berarti pohon itu sudah lebih dulu ada sebelum beliau. Ya, berarti kira-kira masih tegak itu pohon. Ya, kurang lebih ya, sekitar 1500-an tahun berarti gitu. Ya, masih tegak berdiri, luar biasa. Ya, kita bertabaruk di situ. Sebagaimana tabaruk yang lain lah. Ya, banyak saya kira hadirin bisa paham gitu. Syajarah Mubarakah itu kita teringat dengan hadis Nabi juga yang panjang yang pernah dikutip oleh Syekh Al-Bantani itu. Pohon yang ada di Malil A'la yang ada di sana di surga, yang ada kubahnya, kemudian yang ada basmalahnya, kemudian mengalir 4 aliran sungai itu mengingatkan, jadi mengingatkan. Baik, lalu kemudian hadirin, saya ke Irak, ya. Pelajaran pertamanya ternyata apa? Kita dijemput di bandara Irak itu dengan 2 kendaraan Lexus, ya. Kendaraan mewah, ya, yang model-model CR-V gitu, yang 2 seat itu, ya. Ya. Tapi apa yang terjadi? Beda dengan Jordan, ke Jordan kita dijemput dengan kendaraan coaster gitu ya, bis kecil gitu. Kalau ini pakai Lexus 2, kita mikir, oh ternyata kemewahan itu nggak berarti kalau ternyata belum menjadi kebutuhan. Ini pelajarannya nih, ya. Kita selama ini minta kepada Allah apa? Yang kita pengen, apa yang kita butuh, kan begitu. Seringkali kita lupa kan? Seringkali kita lupa yang kita minta ini sebenarnya yang kita pengen, apa yang kita butuh. Lalu kemudian seringkali kita bermunculan pikiran Allah nggak kabulin, padahal belum tentu. Bisa jadi Allah kabulin doa kita yang kita butuh, bukan yang kita mau, bukan yang kita pengen. Apa artinya itu kendaraan mewah? Tadi itu 2 unit, karena kita rombongan cuma 8 orang. Ya di Mekah Madinah kita umroh pakai kendaraan besar ya isinya 8 orang. Kita ber-8 doang. Itu apa artinya 2 kendaraan mewah? Ya kita ber-8 dibagi 4-4. Apa artinya itu? Kalau kita duduk tapi mangku koper kita. Jadi kita duduk cuma mangku koper. Kita duduk mangku koper. Wow. Ya, ternyata kendaraan mewah tidak jadi berarti gitu.
Yang kita butuhkan saat itu apa? Bukan kemewahan tapi kelapangan gitu. Apa artinya kelapangan? Ya udah kendaraan biasa aja, yang penting gitu. Ya, kendaraan biasa yang penting cukup kopernya, diam sendiri, jangan pakai dipangku sama kita, kan lumayan mangku koper gitu. Ya. Nah, itu saya kira pelajarannya bisa kita ambil ya, diinget-inget. Lalu kemudian kita ke Hadratus Syekh Abdul Qadir Jailani dan juga ke guru-guru beliau. Maka dalam kesempatan yang baik ini saya ingin juga membacakan ya bertabaruk inda dzikri ahli shalah tatanazzalur rahmah. Ketika disebutkan ahli shalah ya para ulama, maka mudah-mudahan turun ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau dari sisi nasab nyampe kepada Sayyidina Hasan ya, ibn Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau dari segi sanad ya beliau nyampe kepada Sayyidina Husain ya. Dari nasabnya ini beliau ya, Syekh Abdul Qadir Jailani Ibnul Imam Sayyid Saleh Musa, Ibnul Imam Sayyid Abdullah Al-Jili, Ibnul Imam Sayyid Yahya Az-Zahid, Ibnul Imam Sayyid Muhammad, Ibnul Imam Sayyid Daud, Ibnul Imam Sayyid Musa, Ibnul Imam Sayyid Abdullah, Ibnul Imam Sayyid Musa Al-Jud, Ibnul Imam Sayyid Abdullah Al-Mahab, Ibnul Imam Sayyid Hasan, Ibnul Imam Sayyid Syabah Al-Jannah, Sayyid Al-Hasan ya. Ibnul Imam Sayyidina Imam Amirul Mukminin wa Imamul Wasilin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu nasab beliau. Kemudian kalau sanadnya dari Bismillahirrahmanirrahim, Allah Jalla Jalla ila aminil wahyi Sayyidina Jibril alaihissalam ila Sayyidina khalqi Sayyidina aminil wahyi Sayyidina Jibril alaihissalam ila Sayyidina khalq asyrafil abdul mursalin ila imam al mukminin wa imamul wasilin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari Sayyidina Ali itu terpecah menjadi dua cabang ya. Pertama Sayyidina Syabab al-Jannah Sayyidina Imam Husain, kemudian Imam Sayyidina Ali Zainul Abidin, kemudian Imam Sayyidina Muhammad al-Baqir, kemudian Imam Sayyidina Ja'far al-Shadiq, kemudian Imam Sayyidina Musa al-Kazim, kemudian Sayyidina Ali Ridha. Kemudian kalau dari sebelah kirinya itu dari Sayyidina Hasan Basri, kemudian Sayyidina Habib al-Ajmi, kemudian Sayyidina Daud al-Ta'i. Dari dua cabang itu kemudian turun kepada satu cabang kepada Syekh Ma'ruf Al-Karhi, ya, Syekh Ma'ruf Al-Karhi, kemudian kepada Sayyidina Syirah Saqati, kemudian kepada Sayyidina Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, kemudian Sayyidina Abi Bakar Al-Shibli, kemudian Sayyidina Abdul Wahid Al-Tamimi, Sayyidina Abil Farah Al-Turtusi, Sayyidina Abdul Hasan Al-Kari, kemudian Sayyidina Abi Sa'id Al-Mubarak Al-Mahzumi, kemudian kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, jadi kita juga berziarah ke Syekh Ma'ruf Al-Karhi dan ke bawahnya ada berapa itu? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, ke 8 ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian ada satu nasihat daripada Syekh Ma'ruf Al-Karhi yang bisa kita ambil. Beliau menasihati kita. Apa kata beliau? Idza arada Allah bi'abdin khairan fata'alaihi babal amal. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hambanya, maka Allah bukakan pintu amal. Ya. Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, Allah bukain pintu amal. Mananya apa? Hambanya dibuat gampang gitu beramal. Gitu. Ya. Jadi hadirin bersyukur ya kita bisa melangkah ke rumahnya, ke masjid, sholat jamaah, gitu. Bisa bangun malam di rumah, ya. Bisa buka Quran, ke bed gitu. Ada jamaah yang nyata, alhamdulillah Pak Ustaz, saya mah bisa ke bed doang, baca mah enggak. Ya, bersyukur. Ya. Alhamdulillah bisa sedekah, ya. Mudah-mudahan itu tanda-tanda Allah berikan Allah inginkan kebaikan pada hambanya, dibukakan pintu amal. Gitu. Wa ghalaq anhu babal jidal, dan Allah tutup daripadanya pintu perselisihan. Ya. Jadi Allah tutup pintu perselisihan. Jadi tenang aja udah gitu, kagak ribut, kagak main hati. Ya, enggak main hati, enggak gampang sakit hati. Ya. Jadi hadirin kita udah pada tua,
jangan nurutin sakit hati, tapi pikirin sakit pinggang, sakit lutut. Bener nggak kira-kira? Lah iya, ngapain mikirin sakit hati ya? Udah tua mikirin sakit hati. Ini sakit pinggang aja nih, ya Allah. Ya, ngaji belum ada sejam, udah cepet-cepet nyari senderan gitu. Ya. Udah nyender belum puas, kaki diselonjor. Ya. Maaf ya, ini saya begini nih, ini sampai kebas nih ke tangannya, ya Allah. Ya udah dah, malu saya. Ya. Udah, jadi jangan nurutin sakit hati dah. Dan sebaliknya kata beliau Syekh Ma'ruf itu, beliau mengatakan wa idza aradallahu bi 'abdihi syarran aghlaq anhu babal amal. Kalau Allah kehendaki keburukan pada hambanya, maka Allah tutup padanya pintu amal. Gitu. Sebaliknya wa fatah alaihi babal jidal, dan kemudian dibukain pintu perselisihan. Gitu. Jadi lebih banyak ributnya ketimbang amalnya, kan gitu. Lebih banyak ributnya ketimbang amalnya. Mau amal nanya dalil. Dalilnya mana? Itu kan tuh. Paham dakwahnya ya kan? Orang penting amal aja, dah amal. Ya, kurangin jidalnya gitu. Nah, maka hadirin kalian rahimakumullah, penutup dari Imam Yusuf Ibnu Husain belum mengatakan yang penting itu kita dimulai dari adab dah. Jadi kesimpulan ziarah itu apa sih? Hadirin kemana pada ziarah kan? Ya. Ziarah itu ternyata saya pikirin itu kuncinya ternyata adab gitu. Ya. Orang beradab, orang berziarah itu orang beradab. Kadang dihadapi orang gaib, nggak ada kan gitu. Ya, tapi dia beradab. Nah, beliau Imam Yusuf bin Husain mengatakan bil adabi yufhamul ilmu. Dengan adab maka akan turun ilmu, akan dipahami yang namanya ilmu. Gitu, dengan adab ilmu tuh nutur ke dirinya. Gitu. Jadi hadirin nggak usah galau. Ngaji malam, ngaji subuh, ngaji nggak ada paham-pahamnya. Jangan galau. Tapi galaulah kalau susah bener datang gitu. Gue bingung nih, gue waktu ada, badan sehat, romannya susah bener ngaji, gue kenapa ya? Nah, itu tanda-tanda Allah isyarat itu, tanda isyarat. Dibikin susah. Gitu. Maka mumpung panjang umur, badan sehat, luang waktu, cepet-cepet. Masalah paham, itu nomor 2025. Masalah paham kagak paham nomor 2025. Yang penting datang dulu. Kalau udah datang tuh kan namanya. Apalagi kemudian apa? Kalau datang langsung tidur, nggak apa-apa dah. Yang penting datang aja walaupun cuma tidur doang. Nggak apa-apa, biarin. Iya. Tapi kita ketemu sama riwayat ya. Tidur ada 7 macam. Saya nggak ceritain. Satu aja, tidur ada 7 macam. Macam pertamanya naumul ghaflah. Tidur lalai. Kapan tuh tidur lalai? Wa amma naumul ghaflah naumun fi majlis dzikri. Tidur ghaflah dan tidur di tengah-tengah majelis ilmu. Lah gimana Pak Ustaz? Tadi katanya yang penting datang walaupun tidur. Ya bandingannya dibenerin. Jangan salah banding gitu. Ya. Yang datang langsung tidur lebih baik daripada yang kagak datang gitu. Tapi yang datang kemudian merhatiin ilmu, merhatiin gurunya, itu lebih baik daripada yang tidur. Tapi saya pengen tetap belain yang tidur. Yang tidur masih lebih baik daripada ngobrol gitu. Bener gak kira-kira? Ya. Pokoknya saya malah lebih dimenang tidur dah gitu. Ya. Yang tidur lebih baik daripada kagak datang kan gitu. Yang tidur lebih baik daripada yang ngobrol. Setuju gak kira-kira? Bil adabi yufhamul ilmu. Dengan adab maka akan dipahami yang namanya ilmu. Wa bil ilmi yusahul amalu. Dan dengan ilmu akan menjadi sah yang namanya amal. Dulu pernah saya singgung Imam Ghazali. Al ilmu bila amal junun. Ilmu tanpa amal gila. Wal amal bila ilmin la yakun. Dan amal nggak pakai ilmu nggak ada. Ya, ilmu nggak ada amal gila. Amal nggak pakai ilmu nggak ada. Hampir tiap orang Islam tahu ilmu. Apa ilmunya Ramadan besok? Ngapain? Ada kewajiban apa? Puasa. Tahu wajib. Tapi nggak puasa. Namanya gila. Masalah nyuri, nyolong, korupsi, jangan tanya ustaz. Tanya koruptornya aja. Tahu dia. Hukumnya haram. Tapi dia nyolong juga.
Ya, 271 triliun. Berarti dia bukan gila itu, biangnya gila. Ya. Lebih gila lagi 6 tahun doang. Ya Allah. Ini sekarang banyak orang yang nantang. Sekarang banyak orang yang nantang. Berikan saya 271 triliun, saya siap di penjara 6 tahun. Begitu. Ya. Nah, aduh kemana aja ini saya ngaji ya. Wabil amali tunalul hikmatu, yang keempat. Dan dengan amalan yang sah tadi dengan ilmu yang sumbernya dari adab, maka tunalul hikmatu, akan diperoleh yang namanya hikmah. Hikmah di urutan keempat. Adab, ilmu, amal, hikmah. Wabil hikmati tunalul zuhdu. Dengan hikmah seseorang jadi bisa zuhud. Zuhud itu, biar nggak salah paham, saya kira hadirin sudah paham dari guru-guru kita. Nggak mesti dekil and kumel kan zuhud ya. Orang kaya mewah, tapi kalau dia nyantol hatinya kepada Allah, berarti orang kaya zuhud. Gitu. Sebaliknya, orang miskin tapi hatinya jauh dari Allah, ya itu namanya miskin suwe namanya. Jadi, miskin sombong berarti. Sombong amat. Wa bizuhdi tutrakud dunia. Yang keenam, orang kalau udah nyampe zuhud maka dia akan tinggalin dunia. Nah, ini ikutin Syekh Abdul Qadir, beliau juga ngikutin Rasulullah. Turkit dunia qabla an tatrukau, tinggalin dunia sebelum dunia meninggalin kau. Jadi kita udah ninggalin dunia maknanya kayak jamaah Kuba ini kan jamaah umur semua ini rata-rata. Ya. Jamaah yang udah pada umur tapi masih istiqomah datang ke masjid, masih sholat 5 waktu, aman, udah aman. Udah nggak banyak pengenan. Emang saya sedang pengen bini 2, nggak ada ini. Udah jauh roman. Ya. Itu aman. Orang udah lanjut usia, masih sholat 5 waktu, ditambah datang ke masjid, ditambah lagi itikaf kemudian ngaji, ini udah aman. Ya Allah. Husnul khotimah. Wa bitarkid dunya turghabul akhirah. Orang kalau udah ninggalin dunia yang ketujuhnya, maka hidup dia selalu raghbah fil akhirah. Hidupnya selalu akhirat aja udah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, akhirat aja udah. Sampai kongkonya itu ya, sore-sore di sini. Itu kongkonya akhirat udah. Gitu, kongkonya akhirat ngomongin entar lu kubur di mana, siapin. Ya udah nyiapin di sono gitu ya. Udah nyiapin, udah ngomong ke lakinya, ngomong ke bininya, ntar kalau ya bapak meninggal 40 hari peringatin ini buku Yasin kayak gini ya, itu cuy. Ya, jadi belum meninggal udah ngomongin buku Yasin minta dicetak kayak begini, kan keren tuh namanya. Ya, udah raubah. Yang terakhir ke-8, orang kalau sudah raubah fil akhirah, tunalu rahmatullah. Orang kalau hidupnya udah selalu pengennya akhirat, maka akan diperoleh yang namanya rahmatullah. Syekh Abdul Qadir Jailani memaknai bulan Rajab, ra-nya dengan rahmatullah. Bulan ini nih bulan penuh dengan rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, sehatin badan kita, berkahi diri kita, keluarga kita, guru-guru kita, ya senantiasa dalam taat kepada Allah, memaksimalkan ya sisa-sisa umur kita dalam takwa kepada Allah. Mudah-mudahan semua kita husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada masih waktu ya. Jadi enggak ada pertanyaan ya. Tadi ada usulan supaya kasih kesempatan nanya. Cuman mepet waktu. Besok aja. Nanya besok aja. Nanya pas kongko aja gitu. Nanya pas kongko. Wafana ya karim warhamna ya rahim wa filana dunubana ya akram akramin Allahumma ya da'imul fadil ala bariyah ya basyatul adani bil afiyah ya sahibal mabisaniyah salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairul wa wasajiyah wa filana ya dal ula fi hadis sa'a fi kulli sa'a fi hadil fi kulli laila Allahumma jal sayyatina sayyidina habbta wa la tajil hasanatina hasanatan abghata Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballina ramadan
Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik waghfir alaina min husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin da'awahum subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.